ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, ini Aika 4 ya, Aika 4. Saat ini kita sudah ada di pertemuan ke-12. Jadi week ini sudah 12, tinggal 13, 14, lalu 15 sudah selesai. Jadi target kita pertengahan Juni itu sudah selesai. Oke, baik. Langsung saja saya sampaikan materi. Tadi sudah dikerjakan yang di LMS untuk pre-activity untuk yang connection. Ya, sudah. Bu. Sudah, oke, good. Oke, Anda tahu topik kita hari ini kira-kira apa? Hidup sehat. Hidup sehat. Hidup sehat ya. Oke, hidup sehat karena materinya Aika. Jadi topik kita hari ini adalah tentang Islam dan kesehatan. Ternyata Islam juga sangat concern terhadap kesehatan ya. Kalau berbicara sehat, tidak lepas dari konsep yang sudah diajarkan Nabi, konsep yang sudah dituliskan dalam Al-Quran ya. Oke, materi kita hari ini Islam dan Kesehatan, week 12, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4. Sebentar ada yang masuk. Setelah ini kalau ada yang masuk, saya tidak accept dulu ya, karena layar saya penuh. Jadi tidak bisa buka-buka lagi. Oke. Islam dan kesehatan. Kurang lebih cakupan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang urgensi hidup sehat bagi manusia. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang hidup sehat? Apakah itu Islam mengaturnya? Lalu menjaga keseimbangan lingkungan hidup untuk mewujudkan hidup sehat. Oke, ini tadi pertanyaannya ada di pre-activity ya, di connections. Mengapa Muslim perlu hidup sehat? Any thought from you guys? Why do we need to be healthy? Ada yang mau menyampaikan? Mengapa Muslim perlu hidup sehat? Ada yang coba menjawab? Has Bintang, apa Mbak Has Bintang jawabannya tadi? Mengapa Muslim perlu hidup sehat? Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oke. Oke, betul. 1. Ada yang lain? Karena bersih itu bagian dari iman, begitu ya? Kurang lebih Mbak siapa tadi? Nafisa. Mbak Nafisa, oke. Yang lain? Siapa? Ada yang punya pendapat lain? Mengapa Muslim perlu hidup sehat? Tidak ada? Oke, baiklah kita lanjut. Allah telah memberikan pegangan agama yang mengafirmasi ilmu kesehatan, hidup sehat, pengobatan, pola makan dan minum sehat, serta mengontrol fisik maupun mental stres gitu ya. Ini terrefleksikan di dalam kitab suci kita Al-Quran dan juga ajaran-ajaran yang dicontohkan Nabi. Jadi pola hidup sehat itu sudah diajarkan jauh sebelum kedokteran modern itu membuktikan bahwa itu benar begitu. Jadi kalau kita hidupnya sesuai aturan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tentu kita akan hidup sehat sebagai Muslim begitu. Lalu ini bukti bahwasanya agama kita Islam sangat memperhatikan atau concern terhadap kesehatan. Di dalam Al-Quran terhadap 9 term inti yang mengasosiasikan terhadap kesehatan. Jadi ada disebut kuwah, di dalam Al-Quran ada kuwah, contohnya apa? Kuwah itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, begitu ya. Laki-laki lebih kuat secara fisik begitu daripada perempuan misalkan. Itu diulang 42 kali. Lalu kata itma'anna yang berarti sehat dalam hati dan jiwa, diulang 12 kali. Lalu kata toharoh, tadi Mbak Nafisa menyebutkan tentang kebersihan ya, bersih fisik, psikologi, dosa, kekejian, kelalaian. Itu diulang 25 kali. Lalu kita juga sering dengar terminologi tazkiyah begitu. Ada sekolah di belakang sini itu namanya tazkiyah.
International Boarding School. Gitu. Artinya tazkiyah apa pembersihan hati. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis buku ya tentang ini, tazkiyatun nafs, penyucian hati atau pembersihan hati. Diulang 23 kali. Dan juga ada kata marid. Dari kata marodho, marid adalah penyakit fisik dan psikis. Diulang 24 kali. Lalu ada juga ada berarti sakit fisik, rusaknya hubungan sosial, penyakit karena alam. Diulang sekian kali. Lalu ridsun. Selanjutnya adalah sakiyun. Kemudian yang terkait dengan kesehatan juga syifa gitu. Ada yang namanya syifa di sini? Biasanya banyak memakai kata syifa. Syifa atau obat fisik and spiritual gitu ya. Itu membuktikan bahwasanya agama kita sangat concern terhadap kesehatan. Jadi kesehatan juga merupakan syariat yang diajarkan oleh agama ini. Selanjutnya dalam hadis Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan gitu. Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Mungkin obatnya sudah ada tapi ilmu pengetahuan modern atau kedokteran modern belum sampai ke situ. Bisa jadi misalkan obat apa ya, COVID misalkan, kan bertahap ya ditemukannya, tapi dalil yang harus kita imani adalah hadis riwayat Bukhari ini, bahwasanya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Lalu dalil selanjutnya adalah likul lida'in dawaun. Ini sering kita dengar ya. Fa'idha usiba dawa'ud da'i barabidnillah. Semua penyakit ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan obat, maka akan sembuh dengan izin Allah. Harus kita ingat bahwasanya kesembuhan itu kehendak Allah, begitu ya. Jadi kita ke dokter, kita ke apotek cari obat, itu dalam rangka usaha yang bisa kita lakukan sebagai manusia, yaitu mencari pengobatan. Terkait kesembuhannya Allah yang akan menyembuhkan, gitu ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita bahas kesehatan dalam perspektif Islam. Gimana sih sebenarnya kesehatan dalam perspektif Islam? Kalau perspektif modern, saya kira teman-teman sudah sangat familiar ya. Ada dua hal yang dijadikan titik tekan dalam kesehatan dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah kesehatan jiwa atau hati ya. Kesehatan jiwa atau hati. Jiwa itu apa? Soul, begitu ya. Soul, fisik, lalu kemudian kesehatan fisik. Fisik berarti ya fisik, raga kita ya. Jiwa, raga, begitu. Ada dua terminologi. Ini relevan dengan sebuah hadis yang berisi tentang adanya segumpal darah. Apa itu? Hati ya, hati dalam bahasa Arabnya kolbun, atau kalbu dalam bahasa kita, dalam diri manusia. Jika ia sehat, maka yang lainnya, yaitu jasad juga sehat. Ingat, dari hadis ini kita bisa petik bahwasanya yang dibenahi apa dulu? Yang paling penting dalam diri manusia kalau dari hadis ini, apa? Is it physic or soul? Soul, ma'am. Which one do you think? Yang menjadi titik tekan dalam hal ini, is it physical or something related to your heart? Lebih ke soul ya, betul. Jadi yang menjadi titik tekan dalam Islam itu, sebelum fisik itu ternyata ada satu anggota badan, itu segumpal darah wujudnya. Segumpal darah itu kan hati ya, kalau Anda makan hati sapi atau hati apa ayam begitu kan, itu bentuknya gumpalan darah itu sebenarnya. Nah, hadis dari Nabi disebutkan kalau dia baik si hati ini, maka sholahal jasadu kulluh, begitu. Maka baik pula seluruh jasadnya, seluruh fisiknya gitu. Lalu mari kita diskusikan. Let's discuss. Ada yang bisa baca ini? Apa ini? Anda familiar dengan apa ini, proverb ya kayaknya ya, kata-kata mutiara ini? Are you familiar with this? No, ma'am. Tidak.
Masa enggak dulu di biasanya kalau pelajaran olahraga itu sering-sering disebut ini mens sana in corpore sano. Sering dengar nggak? Baru ini, Mem. Oh, baru ini? Really? Jadi ada proverb yang terkenal itu, saya nggak tahu ini bahasa apa ya, Latin atau apa. Mens sana in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat ada mens sana in corpore sano. Dalam jiwa sehat ada tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat gitu ya. In a healthy body there is a strong soul begitu. Jadi saya tidak tahu ini pepatah atau apa, sebutlah kata bijak ini ya. Itu menekankan, lihat artinya dalam bahasa Inggris, in a healthy body there is a strong soul. Biasanya dulu baju-baju olahraga waktu kita SD atau Anda SMP, SMA itu biasanya ada tulisan ini, mens sana in corpore sano begitu. Jadi artinya healthy body dulu yang ditekankan, baru there is a strong soul. Jadi kalau Anda sehat secara fisik, maka hati Anda juga sehat begitu ya. Begitu. Kalau Anda lihat dari terminologi, apakah ini sesuai dengan perspektif Islam? Sama, Mem. Tadi gimana? Slide yang Urutannya sebelum. kebalik, Mem. Gimana? Harusnya jiwanya dulu yang dikuatkan. Betul, go on. And then if you have a strong soul, you have a healthy body. Jadi kebalik ya. Jadi apa yang dikonsepkan oleh orang-orang modern bahwa in healthy body there is a strong soul, itu terbalik atau berlawanan dengan konsep atau perspektif Islam. Gitu. Jadi yang diperbaiki bukan jasad, bukan fisiknya dulu, bukan. Tapi kalau perspektif Islam, yang akan mempengaruhi kesehatan fisik Anda itu adalah your soul, atau kebersihan hati Anda. Gitu ya. Memang hati adalah poros kebahagiaan sekaligus sumber kebinasaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang terkait dengan tadi ya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketika ia baik, maka seluruh tubuh atau badannya akan baik. Wa idza fasadat, ketika ia rusak, fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb gitu. Kalau dia rusak, akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Mutafakun alaih ya. Ini bukti bahwa dalam perspektif Islam, hati dulu yang dibersihkan, baru fisik, begitu. Kalau hatinya bersih, otomatis fisiknya akan sehat, gitu. What's next? Maka penting bagi kita untuk menjaga hati tetap sehat. Caranya gimana? Menjaga hati kita agar tetap sehat. Kalau pertanyaan saya menjaga fisik kita tetap sehat, saya kira Anda sudah sangat familiar dengan trik-triknya ya. Sekarang pertanyaannya dibalik, kalau untuk menjaga hati tetap sehat, any ideas from you? Silakan. Selalu berpikir positif. Terus? Selalu bersyukur, Mem. Alhamdulillah. Terus apalagi? Ada yang lain? Menjaga hati tetap sehat. Karena ada hati yang sakit, hati yang mati, gitu. Lalu agar kita terhindar dari hati yang sakit, hati yang mati, caranya bagaimana? Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini apa titik tekannya ini berarti? Orang yang beriman ialah apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum, begitu. Apabila dibacakan ayat-ayat, iman mereka bertambah. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, gitu. Poin dari ayat ini apa kira-kira?
sering membaca Quran, begitu ya. Oke, itu salah satu trik menjaga hati agar tetap sehat. Yang kedua apa? Sudah sering kita dengar ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Cara mengingat Allah bagaimana? Waktunya sholat. Setelah sholat, apa yang kita baca? Astaghfirullah, 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 begitu. Anda tahu manfaat istighfar tidak? Istighfar itu manfaatnya banyak sekali. Pertama, kita minta ampun ya dengan beristighfar itu. Lalu, salah satu memperlancar rezeki adalah istighfar, banyak istighfar. Karena istighfar itu apa ya? Menggugurkan dosa-dosa. Kalau dosa-dosa kita gugur, berarti Allah akan memberikan rizki, begitu. Yursilis sama alaikum midroro, begitu. Jadi rizki itu akan diturunkan dari langit. Jadi istighfar. Anda setelah sholat mau baca dzikir apa? Apa? Baca dzikir dulu sebentar atau langsung cabut nih? Biasanya astagfirullah itu, Ma'am. Astagfirullah, lalu apa lagi? Subhanallah. Maaf. Betul. Yang disunahkan adalah setelah salam, Anda astagfirullah, 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 lalu baca Allahumma antas salam wa minkas salam, gitu ya. Tabarakta ya jalali wal ikram. Lalu ayat kursi dibaca. Lalu kalau itu setelah sholat subuh dan sholat maghrib, berarti kulnya masing-masing 3 kali. Kalau selain sholat subuh dan maghrib, kulnya cukup 1 kali. Gitu ya. Lalu apa yang terakhir kita tutup dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbarnya kan semuanya 3 kali. Yang terakhir Allahu akbarnya dicukupkan sampai 34. Jadi total nanti 100 gitu. Itu ya dzikir yang diamalkan. Jadi kalau memang mungkin kalau setiap sholat kita ingat dzikir, tapi di luar itu tetap kita juga dianjurkan untuk berzikir. Berzikir artinya apa? Mengingat Allah itu ya. Oke, nanti bisa dipelajari lagi apa yang harus dibaca setelah sholat. Sehingga setelah sholat itu dianjurkannya berzikir, bukan berdoa. Jadi berdoa itu tidak perlu setiap habis sholat Anda berdoa, tidak perlu. Yang penting dzikirnya. Lalu selanjutnya adalah surah As-Saff ya. Falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang dipalingkan hatinya dari Allah itu adalah orang-orang yang fasik ya. Semoga kita tidak menjadi orang yang fasik begitu. Oke. Orang yang hatinya mati, ia lebih hina dan rendah dari binatang ternak. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan kalau hatinya mati, dia lebih rendah dari binatang ternak. Jadi apa ya? Kalau perumpamaan permisalannya sudah seperti binatang ternak itu sudah sejelek-jeleknya perumpamaan ya. Apalagi ini lebih rendah dari binatang ternak. Binatang ternak di dalam Quran surat apa ya? Ada yang tahu? Al-An'am ya. Lalu orang yang sakit hati, orang yang hatinya sakit. Di antara sebabnya yaitu memakan yang haram. Karena makanan yang kita makan kalau itu tidak halal akan membentuk karakter kita ya. Memakan misalkan sekarang lagi tren misalkan makanan Korea lalu kita tidak teliti ternyata mengandung babi misalkan begitu, itu akan membentuk karakter. Dan di kumpulan hadis Imam Nawawi, Arba'in Nawawi disebutkan kalau dikabulkannya doa salah satunya adalah dengan makan makanan halal gitu. Jadi sangat penting bagi muslim untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Jadi karena itu kalau Anda mempunyai hajat sesuatu, bayangkan Anda tidak memakan doa Anda tidak dikabulkan karena makan makanan haram. Dan itu efeknya. Karena di hadis nomor 10 kalau tidak salah di antara
Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu kumpulan Arba'in, kalau Anda tahu bahasa Arab, Arba'in itu 40, tapi sebenarnya dia bukan 40, tapi 42 hadis. Nanti bisa dicek, kalau tidak salah nomor 10, bahwa syarat dikabulkannya doa adalah memakan makanan yang halal. Lalu selanjutnya, hati yang sakit juga disebabkan oleh perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat, ya sudah Anda tahu ya, diantaranya apa saja. Oke, dan pula mendengar nyanyian. Ini nyanyian memang sangat-sangat memberi efek terhadap jiwa kita ya. Kalau Anda teliti lagi, Anda baca-baca penelitian, apalagi nyanyian-nyanyian, misalkan Anda senang lagu barat, terus Anda tidak tahu itu artinya apa, Anda suka karena lirik dan nadanya enak saja, itu akan berpengaruh terhadap jiwa Anda. Gitu ya. Makanya beberapa ulama mengharamkan mendengarkan nyanyian itu karena memang ada efeknya ke dalam jiwa seseorang. Jadi Anda perlu teliti lagi apa yang Anda dengarkan itu baik atau tidak, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah, maka mari berdoa agar Allah meneguhkan hati kita pada iman. Kita ketahui bahwasanya menjalankan syariat agama ini tidak mudah. Saya bilang tidak mudah, tapi it is not impossible, begitu ya. Tidak mudah, makanya yang harus kita lakukan, senantiasa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kita untuk menegakkan syariat ini, untuk beribadah. Berat loh ya, kita sholat 5 waktu sehari itu berat sekali. Melawan rasa malas, kantuk, dan sebagainya itu. Makanya kita berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang dipanjatkan Nabi adalah apa? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Atau dalam versi lain ada Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Biasanya begitu ya. Jadi kita tetap harus berdoa. Kita berdoa meminta keteguhan hati. Itu ya. Oke, tentang hati sudah kita selesaikan. Sekarang kita beralih ke kesehatan fisik. Nah, kalau ini Anda familiar. Kesehatan fisik, apa saja untuk memelihara kesehatan fisik? Di antaranya healthy food ya. Anda ada yang menerapkan ini pola hidup sehat dengan makan makanan sehat. Misalkan no gorengan begitu, no minyak-minyak begitu. Ada yang berhasil? Nggak ada, Mem. Nggak ada. Anak kos soalnya, Mem. Ada kos ya. Oke. Jadi memang disyaratkan salah satu menjaga kesehatan fisik itu tidak makan makanan yang berminyak. Kalau Ustadz Zaidul Akbar itu ada pantangan apa ya? Minyak, tepung, terlalu banyak gula, terus apa lagi? Minyak, tepung, gula. Jadi yang berbahan tepung itu seperti ya gorengan-gorengan yang kita tahu, terus kemudian berminyak, lebih baik dikukus atau direbus begitu. Lalu gula, karena gula itu toksik sekali. Kalau sudah kena gula, jadi dia punya zat adiktif begitu. Nanti Anda bisa pelajari itu. Lagi rame tentang Ustadz Zaidul Akbar itu. Tentang healthy lifestyle begitu. Oke, food yang pertama. Yang kedua, healthy lifestyle. Ada yang ini, di antara Anda yang suka olahraga atau minum sehari harus berapa gelas gitu, ada? Kan sekarang lagi trending begitu, Anda goes begitu ya, sepedaan atau bermain bulu tangkis dan sebagainya. Ada yang rajin olahraga? Kalau saya tidak termasuk itu kayaknya. Ada? Jarang, Mem. Jarang juga ya, healthy lifestyle. Oke, itu secara fisik, jadi kita bisa memperkuat fisik kita, menjaga kesehatan fisik kita dengan makanan pertama. Yang kedua adalah dengan olahraga atau hidup sehat, gitu. Fenomenanya sekarang begini. Lari, ada yang suka lari? Atau jalan. Sekarang kok kemarin saya lihat postingan itu di Instagram teman saya menunjukkan kalau dia sehari ini sudah
jalan sekian miles begitu atau sekian kilo begitu. Jadi dalam waktu 1 pekan perharinya sudah mencapai berapa kilo begitu. Biasanya punya jam tangan khusus itu, jam tangan apa yang ada detak jantungnya itu gitu. Suka lari. Ada juga laki-laki biasanya, kakak-kakak yang mahasiswa, ada yang ke gym. Tidak ada. Terus ngapain selama pandemi mager gitu ya, scrolling gitu. Oke, fenomenanya yang kita dapati bahwasanya banyak sekali di antara kita Muslim khususnya memperhatikan kesehatan fisik. Saya komentari betul itu sangat sehat sekali, cuman hanya jangan dilupakan bahwasanya misalkan banyak sekali teman-teman atau saudara kita yang ke gym untuk membuat lengannya menjadi berotot, kemudian perutnya menjadi six-pack begitu. Tapi kemudian tidak dibarengi apa? Kalau Anda sehat, tujuan Anda sehat itu apa sih? Apa? Kalau kita sehat, tujuannya apa? Biar nggak kena penyakit, Mem. Betul. Ada yang jawabannya lebih dalam. Agar kondisi fisiknya kuat, Mem. Oke. Yang lain? Agar dapat beraktivitas dengan kuat. Kalau sakit kan lemes, Mem. Betul. Betul sekali jawabannya tadi, cuman harus diluruskan niatnya ketika Anda olahraga, nge-gym, lalu misalkan membentuk tubuh menjadi sehat. Jangan lupa semua itu harus diniatkan untuk mempermudah ibadah, karena ibadah kita misalkan sholat itu butuh kekuatan fisik, puasa butuh kekuatan fisik, haji apalagi butuh kekuatan fisik. Jadi diniatkan sehat itu untuk beribadah. Percuma Anda sehat tapi bermaksiat begitu. Jadi untuk apa? Hidup 1000 tahun pun tidak akan cukup begitu. Jadi niatkan kalau memang suka olahraga, suka membuat fisiknya sehat. Misalkan kan makanan kan berpengaruh pada beauty atau look di wajah Anda kan. Salah satunya pengaruhnya kan ke makanan agar tidak jerawat, makanya makanannya buah, sayur begitu. Tapi ingat harus diniatkan bahwasanya sehat secara fisik itu harus diniatkan untuk ibadah. Percuma sekali lagi Anda sehat tapi bermaksiat. Gitu ya. Oke, Nabi mengajarkan beberapa ajaran Nabi terkait dengan kesehatan fisik, diantaranya adalah ini tentang minum ya, cara minum Nabi. Rasulullah SAW jika minum, beliau bernafas atau meneguknya 3 kali, lalu bernafas di luar gelas, seperti bismillah, glek, 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 lalu bernafasnya di luar gelas, tidak di dalam gelas. Karena kalau kita menghembuskan nafas di dalam gelas, itu ada timbul penyakit juga. Gitu ya. Selain itu, minum dengan cara duduk. Cara duduk ternyata secara medis sekarang dibuktikan lebih sehat minum dengan duduk daripada minum dengan berdiri. Karena kalau berdiri saya kurang paham ya menjelaskannya, ada kantung-kantung terkait dengan pencernaan kita yang terbuka, yang langsung ngocor ketika Anda berdiri. Ya, makanya Nabi mengajarkannya kalau minum duduk begitu. Lalu sunnah kailulah. Kailulah itu istirahat sebentar atau tidur sebentar saat siang. Siangnya itu sekitar zuhur ya. Jadi disebutkan di sini kailulah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Jadi sekedar mungkin istirahat sebentar begitu. Dan kita punya lunch break itu sepertinya juga konsep ini gitu. Lalu dalam hal makan, larangan sikap berlebihan juga ditegaskan Nabi. Ini terkait sudah familiar dengan ini ya. Sepertiga perut kita untuk makanan, sepertiga lain untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk udara atau untuk nafas. Jadi kalau makan jangan sampai kenyang, itu ajaran Nabi. Maksud saya jangan sampai kenyang berlebihan sehingga tidak ada space untuk air, tidak ada space untuk udara. Jadi dibaginya perut kita itu kalau sesuai ajaran Nabi adalah 3 part itu. Gitu ya. Itu bukti bahwasanya
agama kita mengajarkan bagaimana memelihara kesehatan fisik. Nah, sekarang kita beranjak ke yang lebih spesifik. Muhammadiyah dan kesehatan. Anda tahu 3 amal usaha Muhammadiyah itu apa aja? Ada yang bisa menjawab? 3 sektor amal usaha atau fokus dakwah dari Muhammadiyah. Muhammadiyah punya universitas, punya sekolah, berarti itu apa? Bidang apa? Pendidikan, Betul. 1 pendidikan, kesehatan. Lalu yang terakhir ada 3. 1 apa? Pendidikan, kesehatan. 1? ekonomi, Muhammadiyah tuh punya banyak ini panti asuhan. Berarti itu apa? Sosial, betul. Terima kasih. Jadi 3 concern Muhammadiyah itu dalam beramal usaha atau bidang dakwah itu ada 3 pendidikan. Makanya Muhammadiyah dari level bawah ya, daycare. Anak saya kan di daycare Muhammad Aisyah begitu. Ada daycare, kemudian TK-nya ya, TK Aba, kemudian SD Muhammadiyahnya juga banyak, SMP, SMA sampai perguruan tinggi begitu ya. Oke. Itu pendidikan. Itu kesehatan Anda jumpai pasti di kota-kota Anda ada rumah sakit atau setidaknya klinik begitu. Rumah sakit Aisyah atau rumah sakit Muhammadiyah begitu. Lalu di bidang sosial, Muhammadiyah juga concern terhadap panti asuhan. Jadi kalau Anda jalan-jalan di Malang, ada banyak panti asuhan Muhammadiyah ya. Oke. Jadi 3 itu. Kenapa Anda pikir kesehatan? Mengapa Muhammadiyah menargetkan bahwa kesehatan merupakan prioritas dalam beramal usaha atau fokus dakwah? Kalau bisa Anda amati, kira-kira kenapa? Why do you think Muhammadiyah put the concern on health sector? Kenapa? Any thought from you? Selain pendidikan dan sosial, kenapa sih kok Muhammadiyah juga concern terhadap kesehatan? Gitu. Tidak ada? Oke. Karena dalam keadaan sakit, lemah, tak berdaya, seseorang dekat dengan kematian. Saat dalam kondisi demikian, pasien lebih dekat pada kebenaran. Dia akan mencari Robnya, mencari Tuhannya, mencari kebenaran dan sebagainya. Sehingga dakwah lebih mudah diterima. Anda bayangkan ketika Muhammadiyah tidak punya rumah sakit, misalkan rumah sakit kita, rumah sakit yang katakanlah tidak Islam begitu. Kalau ada seorang Muslim, terus kemudian dia sakaratul maut, lalu dituntunnya matinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana? Itu sangat menyakitkan ya bagi kita ya. Kalau misalkan ada keluarga kita terus ada di rumah sakit yang non-Islam misalkan begitu, lalu dibawa ke agama mereka, itu sangat berbahaya sekali. Makanya fokus dakwah Muhammadiyah adalah kesehatan itu salah satu alasannya, salah satu alasannya itu. Makanya kalau Anda amati di rumah sakit Aisyah itu ada kunjungan kepada orang-orang sakit, kunjungan dari bidang dakwahnya agar memberikan, kalau orang sakit kan dalam keadaan putus asa ya, dalam keadaan tidak berdaya. Makanya di rumah sakit Aisyah Muhammadiyah itu ada sesi semacam kunjungan gitu dari bidang dakwahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu kalau dalam keadaan sakit perbanyak istighfar, karena istighfar menggugurkan dosa. Kalau menggugurkan dosa kita gugur, maka Allah akan memberikan kesehatan. Diberi ini motivasi, kata-kata positif terkait dengan Islam gitu. Itu salah satu tujuannya kenapa Muhammadiyah sangat concern terhadap kesehatan. Okay, that's all everyone. Anything to discuss?
Ada yang ingin didiskusikan? Atau cukup? Cukup ya? Sudah hampir jam 10. Okay, thank you everyone for your active participations. Oh ya, saya lupa. Next week kita berarti kurang, saya tunjukkan lagi ya, saya present now. In the next 2 following weeks, you are going to have group presentations. Selama ini presentasinya dari saya ya, sekarang it is your turn to have your group presentations. Sebentar. Nanti secara teknis akan saya upload di LMS, bagaimana membagi kelompoknya Anda pilih sendiri, 5 ya, setiap kelompok 5. Apa yang harus dikerjakan? Next week materi kita kan ada akhlak pergaulan dalam Islam. Nah, kalau bergaul dalam Islam tuh harus bagaimana? Apakah ada batasannya atau bebas aja gitu? Ya. Lalu topik selanjutnya adalah akhlak berbusana dalam Islam. Ada nggak sih rule berbusana dalam Islam atau ya bebas aja asal sopan, rapih, good looking begitu. Jadi kedua materi ini akan dibahas oleh setiap kelompok, tiap-tiap kelompok, nanti setiap kelompok setidaknya ada 5 mahasiswa begitu. Nanti soal teknisnya saya upload di LMS ya. Jadi 2 pekan ke depan kita akan mendengar presentasi dari Anda. Gitu ya? Iya, Mem. Okay, that's all for today. Thank you for your active participations. Silakan dilanjutkan yang terakhir di post activity-nya. Anda sekedar menjawab pertanyaan, what lesson do you learn from today's material? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, ma'am. You're welcome.